dicoblos guys. Iki wis dicoblos teko anyar sagelan. Yo lah bos. Dicoblos. Saksi orang ngapus iki. Ora kaleng-kaleng. Batuke. Ora kaleng-kaleng. Iki tapi sebelah iki piye iki? Leh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Sukron TV. Apa kabar Anda semua? Semoga semua dalam keadaan sehat dan dimudahkan rezekinya. Oke, bagi yang baru bergabung, silahkan di subscribe channel ini dan jangan lupa ditekan tombol loncengnya agar setiap saya membuat video, Anda selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari channel saya. Nah, pada video kali ini kita akan membahas, ini info yang masih hangat dan ini sudah viral ya. Nah, ini karena kita sudah mendekati pemilu ya, yakni bertepatan dengan tanggal 14 Februari 2024. Nah, ini ada saja berita-berita yang bikin gonjang-ganjing ya. Nah, perlu diketahui bahwasanya pemilu untuk pilihan presiden dan pilihan legislatif tidak hanya dilakukan di dalam negeri saja. Nah, walaupun ada saudara-saudara kita yang ada di luar negeri, nah mereka juga punya hak untuk mengikuti pemilu. Jadi berhak untuk menggunakan hak suaranya. Nah, ini ada hal yang menarik di Taiwan ya, tepatnya di Taipei, Taiwan. Ada 2 orang TKI ini karena di sana itu sistemnya itu coblosannya itu sebelum tanggal 14 Februari ada yang dikirim lewat pos, jadi surat suaranya ke TKI yang ada di sana. Nah, jadi di sana itu pemilunya lebih duluan ya, dan ada calon anggota legislatif yang harus dipilih juga khusus untuk daerah wilayah tertentu ya. Kalau luar negeri itu ada wilayah tertentu yang harus dicoblos, dan juga yang pasti memilih calon presiden dan wakil presiden. Nah, ini ada 2 orang TKI dari Taiwan yang memviralkan video bahwasanya ketika mereka menerima surat suara yang masih disegel ya dari kantor pos itu biasanya ya. Nah, itu sudah dicoblos ternyata surat suaranya setelah dibuka ya. Setelah dibuka surat suaranya lebih dahulu dicoblos, jadi mereka bingung mau coblos yang si ini, ternyata dicoblos duluan yang bukan merupakan pilihan mereka. Nah, ini jadi viral ya, dan sudah tersebar di berbagai media sosial. Nah, nanti akan kita simak tanggapan-tanggapan dari netizen dan juga ya beritanya bagaimana klarifikasi dari KPU. Nah, ini sebenarnya yang dicoblos duluan ini siapa ya? Bagaimana ini bisa terjadi? Langsung saja kita simak video-videonya. Wis dicoblos guys. Iki wis dicoblos teko anyar sagelan. Yo lah bos. Dicoblos. Saksi orang ngapus iki. Ora kaleng-kaleng. Batuke. Ora kaleng-kaleng. Iki tapi sebelah iki piye iki? Leh, Apa iki dituku suarane? iki iki nah. Ora masuk blas. DPR RI Sudah dicoblos. Nah, ini sudah nampak ya, sudah jelas ya. Ini ada satu paslon ya, capres dan cawapres yang sudah dicoblos, dan juga ada salah satu calon anggota legislatif ya, khusus untuk pemilih yang ada di luar negeri. Nah, ini juga sudah dicoblos. Wah, ini kira-kira apakah kesalahan teknis, apakah disengaja atau mungkin tidak disengaja? Kok coblosannya pas gitu ya? Nah,
Kalau mungkin tidak disengaja, ya biasanya itu surat suara yang rusak, mungkin sobek, atau mungkin basah, atau yang lainnya. Tapi ini jelas-jelas merupakan coblosan. Nggak tahu ini bagaimana, nanti akan kita simak videonya dari klarifikasi dari KPU. Ya, ini karena biasanya itu kalau yang kayak gini, itu banyak pihak yang menyudutkan salah satu paslon yang mungkin dekat dengan pemerintah, ya, dekat dengan Pak Jokowi. Itu biasanya yang disalahkan adalah paslon nomor urut 2 ya biasanya. Padahal ini jelas-jelas bukan paslon nomor urut 2 yang dicoblos untuk presiden dan wakil presidennya, ya. Sudah jelas ya. Jadi silahkan nilai sendiri, dan ini kita belum tahu bagaimana kejadian yang sebenarnya, apa yang terjadi, apakah murni kesalahan teknis atau mungkin ada yang sengaja melakukan. Nah, kita tunggu ya informasi klarifikasinya. Oleh surat lagi medun. Arep nyoblos nomor loro lah kok. Iki piye maksud iki? Lah apa ora iki? Cuk dancuk. Pas ndase lho. Iki lho coblos iki. Amplop medun coblosan iki maksudnya piye iki? Kan surat suara tersebut masuk kategori surat suara rusak. Tercatat sudah ada 2 kali kelalaian. Yang pertama itu surat suara belum waktunya dibagikan, belum waktunya dikirimkan, dikirimkan. Lalu surat suara itu terpaksa harus dianggap rusak kan, karena belum waktunya. Ulang lagi, buang-buang kertas, buang-buang waktu. Kali ini surat suara yang terkirim sudah tercoblos gitu. Ini lebih fatal kelalaiannya. Ini serius mau pemilu nggak sih Pak? Kayak lagi main kirim-kiriman surat cinta gitu, dikirim, dibalikin lagi, dikirim, balikin lagi ya. Sudah terjadi di luar negeri, ternyata kertas suara sudah dicoblos duluan, coblosan paslon tertentu. Jika ada seperti itu guys, coblos semuanya tiga-tiganya, itu solusi, jangan dibalikkan ya, coblos semua. Gak usah ente-ente, I'm okay, I'm fine. Kincana. Nah, ini ada yang menarik ya, kronologi surat suara pemilu 2024 di Taipei tercoblos duluan. KPU mengakui lalai dan menyatakan surat suara yang sudah tercoblos tidak sah. Nah, ini ada yang berkomentar, pasti ulah nomor 2, aku tetap milih nomor 1. Nah, kemudian ada yang jawab, malah yang udah dicoblos duluan itu nomor 3, Ganjar Mahfud. Gak usah fitnah, biasanya yang ngomong pilihannya curang. Jadi pasti yang disalahkan itu ya nomor urut paslon 2, karena memang apa ya, dekat dengan Pak Jokowi, dekat pemerintah. Jadi apa-apa itu yang disalahkan ya pihak yang dekat dengan pemerintah ini. Nah ini. Okay. Ku menahan rasa sakit, angin tuh. Anjing. Harus dicoblos guys. Iki wis dicoblos teko anyar. Gimana dong, Bawaslu, KPU nih gimana? Coba kamu kasih satu kata buat KPU. Gimana itu udah dicoblos gimana? Sobek. Gimana sih? Masa udah dicoblos? Tolong ya untuk PDIP jangan ada kecurangan lagi tahun ini ya, jangan ada kecurangan lagi. Udah cukup lah kemarin-kemarin. Udah cukup kemarin-kemarin berkuasa masih kurang, masih mau lagi sampai curang kayak gitu loh. Ya ampun. Itu di luar negeri ya? Itu di luar negeri tahu? Iya, coba. Soalnya di Indonesia belum. Itu kan. Ya di luar negeri kan itu kan? Oh, di luar negeri kan, Mas? Iya, di luar negeri itu. Satu kata semangat bilang ke KPU. Untuk KPU,
Pemirsa, temuan 31.000 lebih surat suara yang sudah terkirim dan tercoblos di Taipei, Taiwan berpotensi menggerus kepercayaan publik. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo minta Komisi 2 DPR RI untuk mengklarifikasi kelalaian KPU tersebut. Seorang warga negara Indonesia di luar negeri menunjukkan surat suara pemilu 2024 yang telah diterimanya. Dalam surat suara tersebut tercantum Panitia Pemilihan Luar Negeri Taipei, Taiwan. Video tersebut langsung memicu kehebohan dan spekulasi indikasi kecurangan pemilu. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo meminta Komisi 2 DPR RI untuk mengklarifikasi kelalaian KPU. Soal surat suara yang sudah terdistribusikan ke Taipei itu loh Pak, yang sudah Loh, Ketua KPU sudah mengatakan bahwa dia teledor kok gitu. Ya sebaiknya Komisi 2 DPR segera memanggil KPU untuk klarifikasi itu. Ya. Sementara itu, atas temuan surat suara terkirim ke pemilih di Taipei, KPU RI langsung menggelar rapat pleno. KPU mengakui ada kelalaian dan pelanggaran yang dilakukan Panitia Pemilihan Luar Negeri atau PPLN di Taipei. Karena sudah lebih dulu mengirimkan 30.000 lebih surat suara kepada pemilih terdaftar pada 25 Desember 2023 dari jadwal seharusnya pada 2 Januari hingga 11 Januari 2024. PPLN Taipei. Dan KPU menginstruksikan, memerintahkan kepada PPLN Taipei untuk melakukan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, surat suara yang telah dikirim kepada pemilih dengan metode pos sebanyak 31.276 lembar, 31.276 lembar surat suara untuk masing-masing jenis pemilu presiden dan pemilu anggota DPR RI Dapil Jakarta 2, DKI Jakarta 2 pada tanggal 18 Desember 2023 maupun gelombang kedua tanggal 25 Desember 2023, kami nyatakan surat suara tersebut masuk kategori surat suara rusak dan tidak diperhitungkan dalam pencatatan penggunaan surat suara dalam formulir model C hasil LN pos, C titik hasil LN strip pos. Mengapa kita kategorikan sebagai surat suara rusak? Karena dikirim sebelum waktunya. KPU menyatakan surat suara yang sudah terkirim masuk dalam kategori rusak dan tidak diperhitungkan dalam hasil pemilu mendatang. KPU akan mengirimkan 31.000 lebih surat suara pengganti ke Taipei. Tim Liputan iNews melaporkan. Nah, itu dia tadi ya, sudah diklarifikasi oleh KPU bahwasanya ya penyelenggara pemilu luar negeri yang ada di Taipei itu melakukan kelalaian. Yang pertama itu dengan mengirimkan surat suara terlebih dahulu ya, tidak sesuai dengan jadwalnya. Jadi surat suaranya itu dianggap rusak ya, apalagi sudah ada yang dicoblos tadi. Jadi itu nggak sah, nanti akan dikirimkan lagi kan ada jadwal coblosan ulang yang ada di luar negeri khususnya di Taipei tersebut. Oke, jadi jangan sampai menyalahkan pihak-pihak yang lain, apalagi menyalahkan salah satu paslon ya. Ini pasti ulah si ini, pasti ulah si ini. Ya, jadi jangan sampai ada fitnah seperti itu. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.